Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syihab, nomor induk mahasiswa 2042256. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu motivasi terbaik dari seorang pembicara terbaik nomor 1 di Indonesia. Menurut majalah marketing, beliau adalah motivator terheboh di Indonesia, juga pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Dan majalah SWA menyebutnya sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Tung Desem Waringin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan siapakah orang yang paling berpengaruh dan yang mengubah hidup beliau. Di sini beliau menjelaskan bahwa itu adalah Anthony Robbins. Dan di sini apa saja sih yang beliau pelajari dari sosok Anthony Robbins yang akan diseripatikan menjadi 3 hal penting yang akan saya rangkum kali ini. Yang pertama adalah tentang pain and pleasure. Sesungguhnya manusia itu hanya bergerak menghindari kesengsaraan dan bergerak mencari kenikmatan. Jika kita menjadi master di pain and pleasure ini, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang lama. Begitupun sebaliknya, jika kita menjadi budak, kita hanya akan mendapatkan sedikit kenikmatan, dan tentunya saja kita akan berantakan. Banyak yang bisa kita gunakan dari pain and pleasure ini. Contohnya adalah menjadi seseorang yang handal dalam berdagang, dalam rumah tangga, ataupun menjadi seorang pengusaha sukses menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Dimana dimulai dari pain and pleasure ini. Kemudian yang kedua adalah fear into power, yang dimana orang punya sedikit trauma-trauma masa negatif terdahulu atau negative people, yang dimana trauma tersebut bisa jadi nih, takut kepada kegelapan, takut pada petir, takut hantu, takut setan, ataupun kecanduan merokok. Itu termasuk adalah fear into power. Dimana sekarang adalah bagaimana kita mengubah fear into power ini, yang disaripatikan menjadi 3 hal. Yang pertama A, yaitu tergantung gerakan kita. Our emotion are scared by our mission. Dimana kita berjalan dengan menunduk, maka perasaan kita akan selalu layu dan lemas. Berbeda halnya ketika kita berjalan tegak. Maka ketika kita terjatuh, maka bawaan kita akan selalu membawa kebugaran dan kesegaran untuk selalu bangkit, bersemangat dan melakukan aktivitas kembali. Maka dengan hal ini, orang yang ragu-ragu akan menjadi yakin dan selalu berusaha untuk meraih kesuksesannya. Orang sukses pun mengalami suatu emosi tidak pada tempatnya. Orang sukses pun mempunyai suatu kemalas-malasan, mempunyai suatu keraguan-raguan. Orang sukses juga mengalami takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan orang sukses dan malas di sini, di mana orang sukses akan selalu bangkit dan action untuk menggapai impiannya. Sukses itu bukan karena absen dari ketakutan, tapi karena kita bisa memanage ketakutan menjadi kekuatan. Kemudian B, yaitu adalah ubah fokus dan keyakinan kita. Sangat tergantung kepada pertanyaan yang ada pada diri kita sendiri. Fokus kita harus mengarah kepada mana? Yaitu adalah kepada solusi, bukan kepada emosi. Dengan ini kita menemukan jalan untuk selalu maju dan terus maju sampai kita bisa tembus untuk menggapai menuju kesuksesan kita. Kemudian adalah tentang keyakinan. Keyakinan ini pun dibagi menjadi 2 makna. Tung Desem Waringin menjelaskan keyakinan yang pertama adalah role yang datang dari hati kita. Yang datang dari hati ini adalah ketika kita ingin mengatakan ini, maka dia akan melaksanakan ini. Sedangkan makna yang kedua dari keyakinan tersebut adalah agama, adalah kerja, adalah usaha, adalah cinta, adalah wanita. 2 keyakinan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Otak manusia hanya memikirkan antara kenikmatan dan kemalasan. Tapi jika kenikmatan dan kemalasan ini saling bertemukan, maka akan berbentrokan. Yang ketiga atau C adalah pilihan kata kita. Keyakinan ini bertanggung jawab atas kesuksesan kita. Jika kita belum selesai, maka bukalah keyakinan ini dan bongkarlah. Sebagaimana Tung Desem Waringin menyebut dalam bukunya sendiri, menuliskan bahwa kita harus sukses. Dan yang sukses itu pastinya harus dimulai dari sekarang. Tetapi dalam kitab sendiri atau dalam agama kita sendiri mendefinisikan sukses itu dimulai dari uang. Sedangkan uang adalah akar dari segala kejahatan.
Nah, disinilah yang salah pemahaman. Jika kita memiliki uang, sesungguhnya kita itu maka akan lebih tentram dalam kehidupan kita, akan lebih bahagia. Kita juga bisa bersedekah, memberikan hak kepada orang yang tidak mampu. Yang salah adalah ketika kita mencintai uang berlebihan. Itulah yang akan menjadi akar dari kejahatan. Pilihan kata kita itu sangat mempengaruhi emosi kita. Ubahlah kata yang ada pada diri kita menjadi saya akan menjadi sesuatu. Saya akan memiliki sesuatu. Saya akan memahami sesuatu. Saya akan mempelajari sesuatu. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang membuat Anda marah kecuali Anda mau. Bisa dimulai dengan berusaha berpuasa dalam tidak berkata kasar. Sebagaimana ada agama Islam mengajarkan kita berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Disinilah juga kita berusaha untuk berpuasa untuk tidak berkata kasar atau berkata kasar dan kotor. Di sini kita mulai dari nol. Yang ketiga adalah cara kita modeling. Kenapa sih modeling itu? Karena modeling itu sebagaimana meninggalkan jejak keburukan kita, jejak keburukan yang terdahulu, agar kita tidak lagi mendatangkan sifat-sifat negatif pada diri kita. Ingin menjadi orang sukses, maka bergaulah dengan orang-orang yang sukses dan orang-orang besar. Kalau sekali sukses bisa jadi beruntung semata, tetapi jika sukses berkali-kali, ingat, itu sudah pasti bukan suatu keberuntungan, tapi adalah kesuksesan semata yang ada pada diri kita. Jika kita ingin benar-benar sukses, maka kita harus belajar dari orang-orang terbaik. Ilmu modeling atau bahasa modeling sendiri adalah bahasa menyontek, atau dalam bahasa Tunda Sembaringin itu adalah ATM, amatin, tiru, modifikasi. Amatin, tiru, dan modifikasi menjadi jauh lebih baik. Misalkan kita ingin menjadi seorang pemain badminton handal, maka kita harus mencontoh di antara Rudi Hartono dan Rudi Hartini. Nah, di mana kita harus mencontoh? Kita harus mencontoh kepada Rudi Hartono, bukannya kepada Rudi Hartini. Karena Rudi Hartono sendiri adalah model pemain badminton handal, yang dimana kita akan mencontohnya dan kita akan bisa menjadi suatu pemain badminton handal. Begitupun ketika kita ingin meraih kesuksesan, maka kita harus mempunyai tokoh kesuksesan kita tersendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan dari saya sendiri yang salah, saya mohon maaf. Dan jika itu semua benar, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.